Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita dalam pembahasan Asmaul Husna untuk kita teladani sebagai akhlak kita. Karena itu wajar, layak, dan bahkan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita pada kesempatan ini adalah Asmaul Husna Allah Asy-Syahid, yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia Allah yang Maha Menyaksikan. Detil maknanya, sebagian saya kutipkan surah Saba ayat 47 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. In ajriya illa 'ala Allah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah alih bahasa ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya saya ingin mengutipkan juga tafsir As-Sa'di yang menyatakan bahwa syahid, Allah Asy-Syahid, itu artinya Allah yang muhitun ilmuhu bima ad'u ilaih, yang ilmunya meliputi apa yang aku dakwahkan, aku ajak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falau kuntu kadziban, sekiranya aku bohong, la akhadhani bi'uqubati, pasti Allah menjatuhkan siksanya kepadaku. Wa syahida aidan ala a'malikum sayahfiduha alaikum. Dan jangan lupa, Allah juga menyaksikan, hadir di dalam setiap perbuatan kalian dan memeliharanya. Salah satu di antara pengertian memeliharanya itu, yang dipelihara adalah catatannya itu, yang untuk kemudian akan dibuka untuk kalian besok di hari kiamat. Summa yujazikum biha, lalu dengan atau berdasarkan catatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya sesuai dengan apa amal kalian. Itulah tafsir As-Sa'di. Selanjutnya
saya juga akan mengutipkan tafsir Al-Misbah di dalam volume 11 halaman 410. Prof. Quraisy menyatakan Allah Asy-Syahid dalam arti dia hadir serta menyaksikan segala sesuatu atau disaksikan oleh segala sesuatu melalui bukti-bukti kehadirannya di alam raya ini. Atau melalui potensi yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan kepada setiap makhluknya. Ada dua hal yang dapat kita petik dari tafsir Al-Misbah ini, bahwa syahid, Allah Asy-Syahid, khusus mengenai Asy-Syahid ini punya dua makna. Yang pertama adalah makna subjektif, yang kedua adalah makna objektif. Makna subjektif artinya Allah hadir dan menyaksikan. Makna objektifnya adalah bahwa Allah itu keberadaannya disaksikan oleh semua makhluknya. Khusus untuk manusia juga disaksikan, manusia maksud saya, turut menyaksikan adanya Allah itu di dalam potensi yang dia miliki di dalam diri mereka. Itulah potensi keagamaan, potensi mengenal Allah yang ada pada setiap manusia. Oleh karena itu An-Nabilusi kemudian yang saya kutip menyatakan Allah Azza wa Jalla syahidun ay fala tukhfi alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu adalah syahid, maka tidak ada hal yang tertutup bagi Allah. Wala harakatun, juga enggak ada gerak yang tak terpantau oleh Allah. Wala suknatun, juga enggak ada posisi diam yang Allah tidak tahu. Wala khatirun, dan tidak ada bersitan sesuatu di dalam hati yang Allah enggak tahu. Bahkan wala sira'un abadan, tidak ada perjuangan selamanya yang tidak disaksikan oleh Allah. Dengan demikian, fanafsul ibad makshufatun lahu. Semua yang ada di dalam diri hamba Allah itu terbuka, maksyufah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian Asy-Syahid di dalam tafsir maupun di dalam buku-buku terutama yang ditulis oleh An-Nabilusi. Sekarang bagaimana meneladani Asy-Syahid itu untuk akhlak kita? Yang pertama, An-Nabilusi menyatakan begini. Ayyakunal mu'minu mukhlisan fi amalih. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu menyaksikan, seorang mukmin mesti ikhlas dalam setiap amal perbuatannya. Itu gambaran keikhlasannya itu kama fi du'ail iftitah fi shalah, seperti doa iftitah di dalam salat yang selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah gambaran ikhlas. Salat, ibadah, amal perbuatan dalam hidup ini, bahkan kematian kita nanti, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, An-Nabilusi menyatakan, ayyakunal mu'minu yuqinu annallaha ala
af'alihi syahidun. Orang mukmin harus punya keyakinan yang mantap bahwa Allah menyaksikan semua perbuatannya. Dengan menyaksikan semua perbuatan itu menjadikan kita, dengan Allah menyaksikan semua perbuatan kita itu akan menjadikan kita sadar bahwa kita dengan disaksikan itu menjadi makin hati-hati. Hati-hati di dalam setiap amal perbuatan itu, terutama kaitannya dengan halal, haram, makruh, mandub atau mustahab dan lain-lainnya. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh An-Nabulusi. Selanjutnya juga ada poin-poin akhlak yang lain yang berupa satu, menyadari bahwa Allah selalu menyaksikan amal perbuatan. Dan kelak anggota badan ini juga menjadi saksi. Itu artinya hati yang sekarang kita bisa punya kehendak, yang sekarang bisa dan terbersit hal-hal yang akan kita lakukan, itu akan menjadi saksi besok di hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, misalnya. Hari itu mulut kita yang sering ngeles, yang sering berargumentasi, beralasan kalau melakukan sesuatu, itu akan ditutup. Yang akan bicara seluruh anggota badan kita, termasuk hati besok itu. Oleh karena itu, hati-hatilah. Yang kedua, berakhlak meneladani Allah Asy-Syahid itu tidak menyembunyikan persaksian. Allah akan membuka kesaksian itu apa adanya. Kita besok juga harus membuka kesaksian itu apa adanya. Tidak disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan, itu namanya syahadatuz zur. Kita membuat-buat kalau menyampaikan suatu kesaksian. Karena tidak sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, menegakkan kesaksian itu karena Allah. Dan yang keempat, menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam soal ini, di dalam banyak surah, terutama di dalam surah Al-Baqarah misalnya, dapat kita temukan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi syahid kita, dan kita akan menjadi syuhada untuk orang lain. Apa itu artinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umatnya, uswah bagi umatnya, dan umatnya adalah teladan bagi umat yang lain. Jangan sampai umat Islam ini justru dikotori oleh hal-hal yang tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai dalam memberikan kesaksiannya dan teladannya. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal terbaik dalam akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.